wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi syara'a lakum minad din ma wassa bihi Nuha walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimuddin wa la tatafarraqu fi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang qiyamul Ramadan yang dirahmati Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji syukur semata-mata kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kita sebagai hamba Allah yang beriman, muncul dari lubuk hati yang paling dalam bahwa Allah yang maha segala-galanya dan kita sebagai hambanya. Untuk itu apa yang harus kita perbuat? Maka kita mengabdi kepadanya. Untuk itu mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini merupakan bagian dari bentuk-bentuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama kita di dalam bulan Ramadan, ya. Siyamahu tatawuan wa qiyamahu tatawuan. Di dalam bulan Ramadan itu siang harinya kita difardukan untuk puasa Ramadan, diwajibkan untuk berpuasa Ramadan, dan malam harinya kita adalah melaksanakan yang sangat disunahkan oleh Allah, yaitu kita qiyamu tatawuan. Kita malam harinya melaksanakan ibadah tatawuk, termasuk kita sekarang ini. Ma'asyiral muslimin, sidang qiyamul Ramadan yang dirahmati Allah, bahwa Ramadan ini merupakan bulan yang dimuliakan oleh Allah dan bulan yang penuh dengan barokah, bulan yang penuh dengan agungan. Oleh karena itu apapun yang kita lakukan ini adalah merupakan sesuatu yang dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu siapapun yang melakukan di dalam Ramadan sesuai dengan syariat yang ada dalam Islam, maka orang itu adalah man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dan barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan segala apa yang telah disyariatkan dalam Ramadan ini dengan baik, ya, kita penuh dengan keimanan dan kita penuh dengan keikhlasan semata-mata karena Allah, maka kita akan mendapatkan pengampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa yang telah lalu. Ma'asyiral muslimin, sidang qiyamul Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam tema saya itu insyaallah adalah tauhid dalam beribadah, tauhid dalam ubudiyah, dan bertauhid dalam bermuamalah. Sebetulnya itu bukan sesuatu yang baru. Artinya apapun yang kita lakukan dengan bentuk-bentuk pengabdian yang diajarkan oleh Allah di dalam Islam, itu kita tidak boleh keluar dari rel-rel yang diajarkan oleh Allah. Itu namanya tauhid. Dalam masalah ibadah, maka orang beribadah kepada Allah pun
itu cara-caranya, kaifiahnya dan lain sebagainya itu adalah mengacu kepada apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sumbernya dari Al-Quranul Karim dan sunnah-sunnah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah sebetulnya rule, itulah sebetulnya alur, ya, yang perlu dipahami oleh hamba Allah yang beriman dan Islam di dalam mewujudkan sebuah bentuk-bentuk beribadah. Demikian pula bentuk-bentuk kita di dalam bermuamalah, di dalam berkehidupan sehari-hari, ya, komunikasi antara orang satu dengan yang lain, itu semua tidak boleh seperti apa yang kita kendaki semata, ya. Tapi semuanya itu harus berdasarkan dari aturan-aturan yang telah diajarkan oleh Allah di dalam kita bermuamalah, berhubungan antara orang satu dengan orang yang lain. Itu digariskan oleh Allah di dalam Islam. Itulah namanya bertauhid dalam bermuamalah. Ma'asyiral muslimin, sidang qiyamul Ramadan yang dirahmati Allah. Coba kita perhatikan di dalam surat An-Nisa surat nomor 4 ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'budullaha wa la tusriku bihi syai'a. Wa'budullaha wa la tusriku bihi syai'a. Wa bil walidaini ihsana. Wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal jari dil kurba wal jaril junubi wasohibil jambi wa ba'lis sabil wa ma malakat aimanukum innallaha la yuhibbu man kana muhtalam fakhura. Satu ayat, ya, yang ada dalam surat An-Nisa ayat 36. Wa'budullaha, dan hendaklah kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah kalian menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau diartikan orang Jawa itu menyembah, ya, beribadah, begitu. Beribadah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, wala tusriku bihi syai'a. Di dalam beribadah itu jangan sekali-kali kalian melakukan persekutuan, ya, dengan selain Allah. Betul-betul Allah tidak berkenan tentang walaupun itu setitik saja. Kalau ada ungkapan-ungkapan yang namanya itu adalah tusriku bi syai'a, maka Allah adalah la, tidak, ya. Jadi sekali lagi, wa'budullah, hendaklah kalian beribadah kepada Allah sesuai dengan yang diajarkan oleh Allah dalam beribadah, dan kalian jangan sekali-kali melakukan persekutuan dengan selain Allah, ya. Kemudian wabil walidaini ihsana, dan hendaklah kalian berlaku luhur kepada kedua orang tua, berbakti kepada kedua orang tua. Ma'asyiral muslimin, wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a, itu bertauhid di bidang beribadah, ya. Contoh bertauhid di bidang beribadah. Kemudian seterusnya wabil walidaini ihsana, itu bertauhid di bidang bermuamalah. Ditata oleh Allah Subhanahu wa taala hubungan antar sesama kita dengan kedua orang tua. Ihsana, hendaklah kalian berbuat baik, berbuat yang terhormat kepada kedua orang tua. Wabidil kurba, dan demikian pula kita itu berbuat baik kepada sanak kerabat, orang-orang yang dekat hubungan darah dengan kita, seketurunan, ya, baik dari bapak maupun dari ibu, ya, atau dari mbah dan lain sebagainya. Itu wabidil kurba, disuruh oleh Allah berbuat baik, ya. Kemudian wal yatama, dan kita berbuat baik kepada anak-anak yatim. Bagaimana kita berbuat baik kepada anak yatim? Maka apapun
sebagai seorang yatim apa pri kehidupan yang dibutuhkan oleh mereka, maka itulah yang harus kita dampingi untuk mereka. Apa itu sandang atau papan atau itu pendidikan ataupun itu di bidang sosial dan lain sebagainya, maka kita harus berlaku betul-betul dekat kepada anak-anak kita yang namanya anak yatim. Kemudian wal masakin, dan kita berlaku baik kepada orang-orang miskin. Kayaknya orang-orang itu dalam stratifikasi kehidupan itu orang itu lebih memilih, lebih nyaman pergaulannya itu antaranya orang yang seterata, orang yang kaya dengan yang kaya, orang yang sedang dengan orang yang sedang, dan lain sebagainya. Pokoknya dia itu nyaman. Tapi mereka barangkali kalau kepada anak yatim, orang miskin itu kurang nyaman kita dalam kehidupan. Maka dalam Islam tidak seperti itu. Bergaulah dengan baik kalian kepada anak-anak yatim sesuai dengan apa yang diperlukan oleh taraf hidup mereka, dan bergaulah kalian dengan baik kepada orang-orang miskin. Apa yang diperlukan oleh orang-orang miskin itu, maka kebutuhan kehidupan ya, terutama yang pokok-pokok maupun yang sifatnya itu ya membantu untuk masa depan, maka itu adalah menjadi tugas kita bersama. Itu kehidupan sosial, kehidupan kemasyarakatan. Kemudian wal jaril kurba, kepada tetangga yang dekat. Tetangga dekat itu bisa diartikan orang itu memang dekat karena tetangga rumah, tapi bisa juga diartikan karena orang itu ada hubungan darah. Wis ide terus itu adalah hubungan darah saudara, Pak D atau Pak L atau mungkin ponaan. Itu warjari bil kurba, yaitu tetangga yang dekat dengan kita dalam kehidupan hubungan hubungan seduluran begitu ya. Kemudian warjaril junubi, dan tetangga yang tidak dekat itu diartikan orang itu tetangga karena memang tetangga saya sebelah, tetapi orang itu bukan sanak famili, apalagi itu bukan seagama. Jadi kita nanti akan mengenal tiga. Ada tetangga yang itu memang hubungan darah dekat dengan saya dan satu agama. Ada lagi orang yang hubungan dekat dengan kita karena tetangga, tetapi dia itu bukan famili, bukan seagama, tapi lain agama. Jadi begitu diantaranya. Maka di sini bagaimana Islam mengajarkan itu, maka itulah yang harus kita perdalam. Bagaimana Allah mengajarkan dalam Islam tentang cara-cara untuk interaksi dengan mereka. Ma'asyiral muslimin sidang yang Ramadan yang dirahmati Allah. Terusnya wasohibi bil janbi, termasuk saudara ya, keakraban kita. Ya kita bukan saudara, itu artinya teman ya. Ya, teman yang akrab, teman karib. Biasanya kita itu di dalam pergaulan dulur itu dadi ado, kemudian teman bisa menjadi seperti dulur. Maka di sini kita jangan keliru. Bagaimana Islam mengajarkan hubungan dengan saudara dan bagaimana kita hubungan dengan pertemanan, tetapi dia bukan saudara. Itu memang ada nilai-nilai yang harus kita bedakan. Tapi kadang-kadang yang terjadi sekarang itu dulur itu dadi wong ado dan wong ado bisa menjadi orang dekat. Ini jangan sampai terjadi dalam kehidupan Islam. Kemudian wabni sabil, termasuk hubungan kita kepada orang-orang yang bepergian jauh, orang Banyuwangi ke Wonoayu sini atau orang Wonoayu kembali misalnya. Ya, orang-orang yang bepergian jauh itu wabni sabil. Orang-orang Abu Sabil itu biasanya ada kebutuhan singkat yang memang dia tidak terpenuhi karena jauh dari rumah. Contoh misalnya, ya orang Bali pergi di sini, tapi dia maunya mencari ya tempat kamar kecil misalnya, kesana kemari tidak menemukan kesana kemari. Maka sebagai orang Islam kita hendaknya betul-betul bisa tahu apa yang harus saya bantu kepada mereka, Pak, apa yang diperlukan. Pak, ada kamar ini? Oh ada, Pak. Apa mana di masjid ada? Masjid kita buka 24 jam.
Biarkan WC dan tempat-tempat mandi yang lain itu terbuka, di dalamnya ada anduknya, di dalamnya ada sabunnya, ada sikat giginya kalau dia berkenan untuk memanfaatkan sikat gigi dan termasuk ya pasta giginya itu. Memang kita masjid yang seperti ini untuk apa kalau tidak kegiatan sosial? Ya. Kalau tetangga sih sebetulnya lu mosok nyenengan itu misalnya beolnya itu harus ke masjid, kan harus punya WC sendiri. Lah tahu orang itu tadi kok boleh. Kalau orang itu orang jauh, WC-nya kan tidak dibawa. Karena itu ketika dia memerlukan, maka masjid inilah sebagai fasilitas. Sekalipun orang itu sebetulnya hanya beol saja atau hanya kencing saja, tapi dia tidak sholat. Umpamanya biarkan sementara, mudah-mudahan dengan doanya orang-orang yang membangun masjid seperti itu, akhirnya orang itu lunak hatinya, kok saya tadi kok tidak sholat ya. Atau dia memang tidak biasa sholat, tapi orang itu kepingin seperti orang-orang lain yang ada di masjid itu, dia sholat. Ini merupakan fungsi sosial yang muncul di dalam kehidupan umat Islam ketika kepada orang-orang yang ibnu sabil. Kantean sangu misalnya, wis biasa aja direken nek wong ibnu sabil yo mesti nggo paling-paling bagian jauh sangun entek baru saiki njaluk bantuan sangu paling-paling wis jarno ae ping pira kon bantu. Jangan. Umpamanya orang itu setelah kita klarifikasi kemudian orang itu adalah betul-betul memang betul, maka berikanlah sebagian apa yang kita mampu. Nek iso kabeh, nek gak iso urunan. Cok, iki bang ono wong ngene. Ayo urunan bersama sehingga orang itu tertolong bisa sampai kepada rumah asalnya. Seperti itu. Ya. Jangan ditinggal pergi. Umpamanya kita seperti itu di tempat yang jauh, betapa ngelongsonya. Ma'asyiral muslimin, sidang qiyam Ramadan yang dirahmati Allah. Di dalam Ramadan ini sangat kita buka lebar-lebar perhatian kita dalam rangka untuk beribadah, dalam rangka untuk berinteraksi sosial kepada keluarga terdekat dan kepada orang lain yang jauh sekalipun. Itu nanti dalam rangka itulah ajaran Islam dalam kehidupan di dunia. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan ini adalah kita hidup di dunia berbahagia dan kita nanti di akhirat berbahagia. Dalam kehidupan akhirat hanya dua saja pilihannya. Kalau orang itu tidak di surga, ya orang itu di neraka. Siapa yang menginginkan kita hidup di neraka? Tidak ada. Tapi siapa yang menginginkan kita hidup nanti di alam surga? Insya Allah kita semua. Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaa'uhum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar. Intinya orang yang beriman dan orang yang beramal soleh, orang itu katanya Allah khairul bariyah. Orang itu baik kehidupannya di dunia, baik orang itu. Ya. Peranginya baik, kemudian cara tegur sapanya baik, ya. Dan ketemu dengan salam, ya. Jadi ibadur rahman alladzina yamsuna alal ardi hauna dan lain sebagainya. Kemudian orang itu jazaa'um inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar. Orang yang seperti itu diganjar oleh Allah nanti adalah jannatu adn, surga adn. Percaya enggak? Silakan enggak percaya, silakan percaya. Tapi Allah inna wa'dallahi haq. Ya. Innalladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzulah. Surat Al-Kahfi, ya, ayat akan habis itu begitu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, orang itu keberadaannya adalah jannatul firdausi nuzulah, surga firdaus. Apalagi orang-orang yang berpuasa, itu nanti pintunya pintu royan, pintu masuknya spesial. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat, sidang qiyam Ramadan yang dirahmati Allah. Tentunya ini kita tidak bisa leluasa menggunakan waktu karena waktunya sangat terbatas. Kiranya itu yang dapat kami sampaikan. Nanti dikaji kembali surat An-Nisa ayat 36. Nasru minallah wa fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.